I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom buat kita semua. Shalom. Yang menjadi firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita semua dengan judul perikop Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah Allah menyertai kita. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya ini. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Sebuah peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan setiap kali kita merayakan Natal adalah kelahiran Kristus yang ajaib, yakni dari seorang perawan. Alkitab menyaksikan ini sangat jelas dalam bacaan di atas. Dapat kita bandingkan di dalam Lukas 1 ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Ini juga yang kita ucapkan berulang-ulang dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini berarti bahwa fakta ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kristologi kita dan kekristenan kita. Sayangnya doktrin ini mulai ditinggalkan oleh banyak teolog dan pendeta yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan dongeng. Jika keturunan perempuan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Kristus, maka kita perlu perhatikan sebuah keterangan penting dalam ayat tersebut. Sebenarnya ini adalah ungkapan yang tidak biasa di dalam budaya paternalistik Ibrani. Dengan demikian, kata keturunanmu dalam Kejadian 3 ayat 15
batas dan maha kuasa. Dalam persoalan yang sementara dihadapi oleh gereja, mungkin saudara merasa takut, khawatir, cemas, bimbang. Apakah kita akan mendapat tempat berkat atau tidak? Saya ingatkan, kita jangan pernah membatasi Allah dengan pikiran kita yang sempit. Kita tidak punya uang, tapi Dia kaya dan memiliki seluruh alam semesta ini. Kita tidak punya koneksi, tapi Dia menguasai semua manusia. Kita mungkin habis akal, tapi Dia punya 1000 jalan. Lalu untuk apa takut? Untuk apa